Sekarang kita lagi di Museum Bung Karno, Bengkulu. Ini Alan. Udah loh. Amin, apa tuh? Video pasti. Iyalah. Nah, lacu. Jangan ingat itu tuh ini kesian murni. Dari kegemaran membaca Bung Karno, sering menuangkan hasil kepribadiannya ke pemikirannya dalam sebuah catatan atau tulisan panjang. Topiknya bisa berbagai hal dan permasalahan. Cukup banyak tulisan Bung Karno yang kemudian dikumpulkan dan dijadikan buku. Selain membaca, menulis lembar kesenian, ada hobi lain yaitu menggambar dan membuat sketsa bangunan. Tahun 1922, Bung Karno kuliah jurusan Teknik Sipil di Teknik School de Bandung, Institut Teknologi Bandung. Di masa akhir kuliah, Bung Karno bersama teman-temannya Anwari dan Rusitno telah mampu mencari uang dengan menggambar arsitektur rumah pejabat. Di Bengkulu dan di Surabaya, Bung Karno memperoleh corak pemahaman Islam yang merubah pandangannya tentang hubungan agama dan perjuangan. Porsi terbesar dari 300-an buku koleksi Bung Karno di Bengkulu adalah tentang ajaran Islam. Bung Karno dan keimanan. Tuhan adalah suatu zat yang ada di mana-mana di sekeliling kita, atas bawah, depan, belakang, kanan dan kiri, tetapi satu esa. Inilah jawaban yang aku dapat dari Al-Quran tentang Tuhan yang Maha Esa. Bung Karno dalam acara peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara tahun 1963. Diskusi Bung Karno dan tokoh-tokoh Islam saat menjalani pembuangan di ND 1934 sampai 1938 Nusa Tenggara Timur. Bung Karno sering berdiskusi soal agama lewat surat kepada para sahabatnya, salah satunya Hasan di Bandung, Jawa Barat. Surat-surat ini berisi kemudian dikumpulkan dan dikenal dengan nama surat-surat Islam dan ini yang menjadi bagian dari buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1. Bung Karno tentang hubungan agama dan perjuangan kemerdekaan. Dengan host Cukro Aminoto, kesadaran sebagai seorang muslim muncul beriringan dengan kesadaran anti kolonialisme. Serikat Islam adalah organisasi Islam berbasis massa yang paling maju dan anti kolonial pada masa itu, sehingga Islam yang berkembang dalam diri Bung Karno adalah Islam yang anti penindasan dan anti penjajahan. Al-Quran mendatangkan revolusi moral yang meliputi seluruh dunia. Cindy Adams, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, 1966. Bung Karno dan kebijakan pro-Islamnya. Masing-masing orang Islam hendaknya Tuhannya sendiri, hendaknya negara. Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Tunil adalah sarana Bung Karno dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan dan pergerakan melawan penjajah di Bengkulu. Perkumpulan Tonil Met Carlo yang dibentuk awalnya adalah grup musik lokal. Bung Karno merangkul mereka mengambil alih dan mengembangkan Monte Carlo menjadi Tonil Sandiwara. Bung Karno menyiapkan segala sesuatunya sendiri, dari membuat naskah, memilih pemain dan kostum, tata panggung hingga menyebarkan pamflet. Buku-buku dunia lain Bung Karno.
Hobi membaca Bung Karno dikenal host Cokro Aminoto yang memberikan buku-buku terbaiknya untuk dibaca. Buku-buku filsafat, pemikiran tokoh-tokoh seperti Karl Marx, Engels, J.J. Rousseau, dan Voltaire adalah bacaan favoritnya. Buku-buku tentang agama, Al-Quran, Bible, dan sebagainya juga ada yang tidak terbatas berbahasa Indonesia, tapi juga berbahasa Inggris, Prancis, dan Belanda. Buku-buku memperluas wawasan dan memberi corak pada pemikiran-pemikiran radikal dan pembaharuan Bung Karno. Buku-buku ini pula yang memperkaya isi pidato-pidato yang menyihir ratusan pendengar sehingga julukan singa podium pun melekat padanya. Ini sepeda Bung Karno. Sahabat-sahabat pelipur lara keterasingan Bung Karno. Terputusnya komunikasi dengan teman-teman seperjuangan di tanah Jawa, rasa terasingnya Bung Karno agak teratasi dengan hadirnya sahabat-sahabat baru sebagai teman berdiskusi. Bung Karno mengundang siapa saja untuk berdialog, bercakap-cakap, atau berdiskusi tentang banyak hal. Pelan tapi pasti warga dan tokoh setempat menerima kehadiran Bung Karno. Bahkan mereka merasa senang. Bung Karno mengajar agama Islam. Oh, ini kumpulan sandiwara Monte Carlo semasa pengasingan di Bengkulu 1938 sampai 1942. Surat rahasia Presiden Bengkulu kepada Gubernur Sumatera tentang penjelasan pengiriman sejumlah uang setiap bulan oleh Insinyur Soekarno untuk anak angkatnya Ratna Jumi di Bandung. Mandul. Nah itu Bung Karno mempunyai istri selain Fatmawati yang kita kenal, ternyata ada Inggit Garnasih dan Ratna Juami. Ketika menikah dengan Inggit tahun 1923, Bung Karno sudah mengetahui bahwa istrinya mandul. Karena itu, ketika istri tercintanya meminta izin untuk mengambil anak dari Murtasi, kakaknya beliau memberi izin dan merasa senang. Pada dasarnya Bung Karno sangat menyukai dan sayang pada anak-anak. Kehadiran Ratna Jumi di tengah pasangan Bung Karno dan Inggit membuat suasana menjadi ramai dengan suara teriakan dan tangisan balita. Keduanya sangat menyayangi Omi, panggilan kesayangannya. Omi selalu dibawa serta bahkan di rapat-rapat pergerakan. Bung Karno ingin memberikan semangat cinta tanah air pada putrinya yang sering dipanggil Kroto, anak semut. Ratna Jumi ikut kedua orang tua angkatnya dibawa ke ND. Saat itu usianya sudah 11 tahun. Kehadiran Omi sangat menenangkan jiwa Bung Karno. Bisa dikatakan Ibu Inggit dan Omi lah yang kembali mengangkat semangat Bung Karno yang saat itu mengalami depresi parah. Inggit Gunarsih baik hati dan tabah, tapi juga keras hati. Bung Karno sangat menyayangi istrinya yang lembut ini 20 tahun. Mengarungi rumah tangga Bu Inggit memiliki peran yang sangat besar dalam episode perjuangan Bung Karno. Memang Bu Inggit tidak berada di samping Bung Karno saat kemerdekaan diproklamasikan. Namun kehadiran dan kehidupan dan perjuangan Bung Karno sangat luar biasa. Ketika Bung Karno menyatakan keinginan menikah lagi agar mempunyai keturunan, Inggit tetap tegar dan tabah dan memilih untuk dikembalikan ke keluarganya di Bandung. Ini adalah surat nikah Bung Karno dan Inggit Garnasih. Menikah tanggal 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Bandung, Jawa Barat. Lukisan Fatmawati. Lemari kabat makan yang pernah dipergunakan keluarga Bung Karno semasa dalam pengasingan di Bengkulu. Ini kursi makan Bung Karno. Bung Karno berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Negara Indonesia adalah negara yang begitu hebat, 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri sendiri. Dan selanjutnya, kesederajatan dalam perbedaan dan keanekaragaman merupakan nilai
komunisme yang universal. Negara ini Republik Indonesia bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu kelompok etnis, bukan juga milik suatu adat istiadat tertentu, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Perjuangan lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Janganlah kita lupakan demi tujuan kita bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat. Ramalan Bung Karno yang terbukti pertama tahun 1929 dalam rapat PNI di Solo, Bung Karno berkata, "Imperialis, perhatikan apakah dalam waktu yang sudah tidak lama lagi perang Pasifik menggeledek dan menyambar-nyambar, membelah angkasa. Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudra Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekelilingnya menggelepar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, maka di saat itulah rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa yang merdeka." Ramalannya ini terbukti dengan pecahnya Perang Dunia Kedua setelah Jepang menghancurkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor 1941 dan diakhiri dengan kekalahan Jepang setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima tahun 1945. Dan Indonesia merdeka beberapa hari setelah itu. Kedua, ketika dalam pengasingan di ND 1934 sampai 1938, Bung Karno membentuk klub sandiwara untuk menyalurkan pemikirannya tentang kebangsaan dan kemerdekaan. Ia membuat sendiri naskah-naskah sandiwara. Ada 2 naskah yang menceritakan keadaan masa depan Indonesia. Pertama, naskah berjudul Tahun 1945 yang isi ceritanya tentang pernyataan Indonesia Merdeka. Kedua, naskah berjudul Chungking Jakarta yang meramalkan peristiwa poros Jakarta-Peking, di mana akhirnya Bung Karno dituduh sebagai komunis. Mereka dibuang namun tak bisa dibungkam. Menjadi manusia di buangan sangat menyiksa jiwa dan raga karena ruang gerak yang dibatasi. Para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia merasakan semua itu. Banyak di antara mereka yang jatuh sakit dan meninggal karena diasingkan akibat aktivitas politik mereka yang secara fisik mereka bebas bergerak namun tidak batinnya, tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Teman-teman seperjuangan bahkan mendengar radio sekalipun. Meskipun sulit, mereka selalu punya cara untuk bisa menyalurkan idealisme, memperjuangkan kemerdekaan. Dr. Cipto Mangunkusumo, tuntut aku, siksa aku tiada gentar. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang tersimpan dalam dadaku. Dr. Daus Dekker, jangan pernah sekali-sekali menilai nasionalisme seseorang dari suku, ras, dan agama. Tokoh pergerakan nasional garis keras lulusan sekolah kedokteran Stopia ini hingga akhir hayatnya konsisten berjuang melawan pemerintah Hindia Belanda bersama 2 sahabatnya, Dr. Daus Dekker dan Ki Hajar Dewantara Cipto Mangunkusumo. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta menyelesaikan sekolahnya di Mulo, Universitas Al-Azhar, dan akhirnya di Belanda. Di Belanda Hatta berkenalan dengan dunia politik dan ikut organisasi politik Perhimpunan Indonesia yang membawanya pada pengadilan di Belanda yang terkenal dengan pidato berjudul Indonesia Merdeka. Daus Dekker dengan nama Angel Daus Dekker di Pasuruan, Jawa Timur, adalah salah satu peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad 20. Wartawan yang kritis dan aktif politik keras yang membawanya ke Afrika Selatan, berperang melawan Inggris, di penjara di Ceylon. Selanjutnya dia mengalami pembuangan ke Belanda dan Suriname. Lari dari Suriname, dia menetap di Belanda. Sebelum pulang ke Indonesia, di Indonesia nama Daus Dekker berganti menjadi Danu Tirta Setiabudi dan tinggal di Bandung hingga akhir hayatnya. Istri pertama. Saya tidak perlu membuktikan kepada setiap pemuda yang datang padaku atau kepada dunia apa yang telah saya kerjakan. Halaman-halaman dari Revolusi Indonesia akan ditulis dengan darah Soekarno. Sejarahlah yang akan membersihkan namaku. Kita sekarang sedang di ruang kerja Bung Karno.
Setelah Indonesia merdeka, terjadi agresi militer Belanda II tahun 1948. Beberapa menteri dan tokoh nasional diasingkan ke Pangkal Pinang, Bangka, sementara Bung Karno, Syahrir, dan Haji Agus Salim diasingkan secara terpisah di Brastagi dan Prapat. Februari 1938, Bung Karno dan keluarga tiba di Bengkulu dan menempati rumah pedagang Cina yang disewa Belanda, Lian Bising. Udara dan tanah Bengkulu yang lebih baik mengembalikan kesehatan dan semangat perjuangan Bung Karno. Surat asisten Residen Flores kepada Residen Timur tentang biaya perjalanan Insinyur Soekarno bersama Riwugo, Musin, dan Ima dari ND menuju Bengkulu 21 September 1938. Di ND, Bung Karno terkena malaria yang hampir merenggut nyawanya. Berita sakit kerasnya ke telinga Muhammad Hussein Tamrin mengajukan protes kepada Polskat untuk memindahkan Bung Karno dari ND agar mendapatkan perawatan yang lebih baik. Selamat tinggal kediaman Bung Karno. Namamu mengukir sejarah di tanah air Indonesia. Orangnya tinggal, Bu. Cantik. Manis tuh. Ayo Pak.